Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita. Wah, ini mah ngajarin ikan berenang ini mah. Nah, yang tahu aslinya kan ibu-ibu. Saya kan cuma teori doang ini mah. Nah, iya kan sama aja ngajarin ikan berenang ya. Ikan kok diajarin berenang. Yang ngajarin nggak bisa berenang. Bahkan belum pernah berenang dan kayaknya nggak akan berenang. Tapi mosok diloncatin ya. Yes, dibaca lah ya. Iya. Bahkan malah udah ada yang pensiun ya. Iya, udah ada yang pensiun, ada yang masih aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal tentang darah wanita, haid dan lain-lainnya. Sebelum masuk bab itu, sebelum kita bahas itu, ada ayat yang berkenaan tentang haid, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 222. Yang ujungnya ayat itu rata-rata kita hafal. Nah, berkenaan dengan wanita haid, dulu sebelum datangnya Islam, itu ada riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim. Orang-orang Yahudi atau orang-orang yang dulu sebelum datangnya Islam. Di situ nggak ada, di kitab lain adanya. Kanu idza hadatil mar'atu fihim, apabila istri mereka itu haid atau datang bulan. Lam yu'akiluha, mereka orang-orang Yahudi itu nggak mau makan bareng dengan istrinya. Padahal istrinya kalau lagi haid nggak mau makan bareng. Yang lebih ekstrim lagi, walam yujami'uhunna fil buyuti, istri mereka yang haid itu tidak boleh tinggal serumah dengan mereka. Dibikinin kandang. Yo, untung ibu-ibu lahir sekarang, coba lahirnya dulu. Yo, alhamdulillah lahir sekarang. Istri mereka yang sedang haid, mereka nggak boleh makan bareng, nggak boleh tinggal dalam satu rumah. Berarti setiap mereka punya rumah khusus yang disediakan untuk istri atau anak perempuannya yang menstruasi. Bahasa kasarnya kandang. Bahasa kerennya waktu Covid diisolasi. Waktu Covid kan begitu ya? Diisolasi. Mungkin ada petugas yang nanyain udah belum? Belum. Nah, lanjut. Kalau ditanya udah belum? Nah, udah balik sana kandang. Ya Allah. Diskriminasi wanita itu begitu dulu. Lah, kemudian fasa'ala ashabun nabiyyu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu hadhil ayat. Lah, kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasul, apakah istri kita kalau haid harus seperti itu? Enggak boleh makan bareng. Tapi ada dulu di budaya Jawa itu, kalau wanita haid itu enggak boleh ikut mempersiapkan uborampen nganten. Uborampen itu apa ya? Persiapan, perlengkapan yang buat hantaran itu. Nah, itu bagi wanita haid konon katanya nggak boleh ikut apa? Beres-beresin lah. Nah, kalau wanita yang ngantennya haid lagi gimana? Wes, itu budaya, bukan ajaran agama. Yang namanya budaya itu diikuti ya terserah, enggak ya terserah. Enggak ada pahala, enggak ada dosa kalau itu budaya. Nah, para sahabat tadi bertanya, ya Rasul, apakah istri kita kalau lagi haid apakah harus diperlakukan seperti itu?
Kemudian turun ayat di surah Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yas'alunaka, mereka para sahabat itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil mahidhi, tentang wanita haid. Qul, maka jawablah wahai Muhammad, huwa, haid itu adzan, penyakit. Fa'tazilu, maka jauhi. Maksudnya jauhi itu kok jangan sampai diskriminasi, dikandangin tadi, bukan. Hanya sekedar jauhi, jangan digauli. Fil mahidhi, ketika lagi haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, enggak usah toal-toel sampai nanti dia suci. Fa idza tatahharna, dan nanti kalau mereka memang sudah suci, fa'tuhunna, silahkan, min haitsu amarakumullah, selama itu masih dibenarkan dalam ajaran Allah. Intinya di penghujung ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang taubat dan Allah cinta dengan orang-orang yang bersih suci. Nah, faslun, pasal, wa yakhruju, dan keluar. Oh, terjemahnya dibaliknya sih ya, jauh ya. Minal farji, dari kemaluan wanita, salah satu dima'in, ada 3 macam darah. Yang pertama damul haidi, darah haid, wan nifasi, darah nifas, wal istihadati, dan darah istihadah. Fal haidu, maka darah haid itu huwa, ialah adamu, darah, al khariju, yang keluar, min farjil mal'ati, dari kemaluan wanita, ala sabilis sihhati, ketika lagi sehat, dalam keadaan normal. Yang paling cepat kalau dalam teori fikih 9 tahun. Teori ya, prakteknya saya nggak tahu. Cuman anak-anak ngaji di tempat saya rata-rata yang sudah kelas 5, kelas 6, saya tanyain. Rata-rata kelas 6, kelas 5, kelas 6. Ini pengakuan mereka loh, saya belum pernah ngalami loh ya. Lah iya, karena kan ini berkenaan dengan hukum, mulai nanti dia wajib sholat, puasa, dan lain-lain. Kalau yang laki-laki mimpi wajib mandi, kalau dibikin umur rata-rata 11-12, rata-rata. Ada yang lebih cepat, umur 10 tahun, tapi catatan fikih ada yang 9 tahun. Ada yang lambat, 13-14. Itu dari penelitian saya kecil-kecilan, maksudnya anak-anak yang ngaji yang ada di saya. Ya, prakteknya ibu-ibu yang lebih paham. Ya kan, iya, saya cuma teori. Makanya di awal tadi saya bilang kayak ngajarin burung terbang ini. Burung diajarin terbang, dia ngajarin nggak bisa terbang, nggak pernah terbang lagi. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Kalau sebab melahirkan namanya nifas. Ini kadang, mohon maaf ya, banyak orang yang menyamaratakan nifas, padahal tidak semua darah yang keluar bersama dengan anak lahir itu nifas. Dan nifas itu tidak dipukul rata semua 40 hari, tidak. Ini kadang ada orang yang pokoknya asal 40 hari ya.
Begitu 40 hari udahan, baru mandi, baru sholat. Padahal tidak, bisa jadi hanya cuma pas bareng bayi lahir, habis itu nggak keluar lagi. Nanti seminggu baru keluar, itu udah haid, bukan nifas. Maka ketika darah udah nggak keluar, dia wajib mandi, wajib sholat. Kalau Ramadan dia wajib puasa. Lah kalau enak-enakan nunggu sampai 40 selama sekian hari yang darah tidak keluar itu, sholatnya wajib diqadha, puasanya wajib diqadha. Yang paling berbahaya lagi, ini kalau mak-mak yang ngaji di rumah saya tanyain sepakat jawabnya enggak. Misalnya begini, duhur rata-rata kita kan jam 12, taruhlah jam 12 duhur. Nah kemudian ibu karena mungkin adik masih ada kegiatan atau karena lagi main TikTok, azan dari sini hayya 'alas shalah, tar. Begitu jam 12:30, kan udah lewat setengah jam. Jam 12:30, mau ngaji mandi dulu, bentar kalian sholat. Begitu mau mandi ternyata haid, menstruasi. Padahal tadi waktu duhur udah masuk setengah jam yang lalu. Lah nanti begitu haidnya udah selesai, entah mungkin seminggu atau mungkin berapa hari, setelah ia mandi, sholat duhur yang tadi itu, yang kelewat udah setengah jam tadi, wajib di selama ini udah ngalami belum? Di kodok? Alhamdulillah kalau di kodok. Kemarin saya tanya di sono enggak, jawabnya enggak, mau enggak tahu, pokoknya kalau udah haid mah enggak wajib kodok. Nah, kalau waktu asarnya karena memang sudah dalam keadaan haid tidak dikodok, tetapi duhurnya tadi loh, yang udah setengah jam berlalu itu wajib dikodok. Permasalahan lagi ketika darah sudah bersih. Nah biasanya kalau udah bersih mah bilangnya entar sekalian lah entar sekalian lah. Lah ini yang bahaya, entar sekalian lah. Inilah kalau entar sekaliannya itu mulai asar, maghrib, isya, subuh, mandinya baru pagi sekalian. Kadang 4 waktu itu dalam sebulan. Iya kalau bulan depan begitu lagi, bulan depan begitu lagi, kan akhirnya banyak sholat yang ditinggal. Atau kadang mohon maaf, urusan wanita, saya kok ikut campur urusan wanita itu ngapain ya? Iya, laki-laki kok ikut campur urusan wanita. Misal, ya saya kan ini kan survei kecil-kecilan di rumah. Kadang kan ada orang menstruasi itu nggak teratur ya. Ada yang keluar dikit, udah nggak keluar lagi. Kemudian tak besok, tak lusa baru keluar lagi. Dan keluarnya nggak banyak, hanya flek katanya bilang. Kayak gitu tuh. Itu haid beneran apa bukan ya? Lah iya kalau kasus yang seperti itu. Kalau memang itu benar haid, maka ia tidak wajib sholat, puasa dan lain-lain. Tapi kalau bukan haid, dia masih wajib sholat, wajib puasa. Loh repotnya kan di situ ya. Jadi wanita emang repot tuh. Enak laki-laki, nggak mikirin begitu-begitu. Tapi laki sholatnya nggak ada diskon. Kalau ibu-ibu kan ada diskon. Seminggu dalam sebulan ya. Kadang katanya ada yang sampai 15 hari, ada yang keenaan 12. Nah, ikut campur urusan perempuan ya, kayak tahu aja, kayak pernah aja. Padahal ya cuma teori. Kalau memang itu ciri-cirinya sama dengan darah haid, maka itu haid. Tapi kalau enggak. Itu hanya istihadah. Istihadah itu nanti yang jenis ketiga itu. Maka dibaca lanjutnya itu walau luhu, dan warna darah haid. Ini saya teori loh ya. Ntar ada yang nanya, beneran itu Pak? Ya nggak tahu, teori doang. Walau luhu, dan warnanya aswadu muhtadimun, merah kehitam-hitaman.
Bener begitu ya? Ntar takutnya ibu-ibu ada yang jawab kepo. Sok tahu, kayak pengen ngalami aja. Ladza aswadun muhtadimun. Ladza itu apa ya? Agak panas apa gitu loh, anget-anget tuh. Ini teori, saya cuma baca teori Kak. Yang bilang iya apa enggak kan Ibu ya? Iya. Cuman kan penulis kitab ini kan nulis kan enggak asal. Pasti udah survei dulu, melakukan penelitian. Sampai dulu di kitab apa ya? Pokoknya kitab fikih lah. Itu ada teori mengatakan bahwa masa kehamilan terlama itu 4 tahun. Loh itu ya teori begini loh. Kan saya pikir apa iya hamil 4 tahun? Tapi saya balikin lagi, apa iya penulis kitab ngawur? Kan pasti udah survei kan? Ia bertanya, bahkan kayak Imam Bukhari untuk menulis satu hadis saja, beliau itu sampai pergi tanya, misalnya nih, beliau tinggalnya di Jakarta. Ada dengar kabar hadis itu yang meriwayatkan orang Surabaya. Itu beliau datang ke Surabaya untuk menanyakan hanya cuma satu hadis. Saking survei pengen membuktikan benar apa enggak. Tapi kenyataannya di masyarakat kita udah pernah denger hamil 4 tahun baru lahir. Kalau setahun saya pernah lihat, pernah tak tahu setahun. Cerita dari orang yang hamil itu sendiri. Wong sampai bahasa kasarnya minta didoain Pak biar cepet lahir. USG-nya normal kok udah sekian bulan lebih kok belum lahir. Nah iya kalau dulu kan belum ada USG. Sekarang 9 bulan Lah Lah ini secara teori darah haid itu merah kehitaman dan keluar ada rasa panas. Berarti kalau keluar tidak ada rasa panas, warnanya tidak merah kehitaman, berarti bukan haid. Lah kalau bukan haid hanya wajib disucikan, dibersihkan, kemudian dia wudhu, sholat. Lah kadang kan enak-enakan asal ada darah keluar apa berarti haid? Ya belum tentu. Begitu loh, maksudnya siapa tahu ya selama ini kita hanya kan taunya itu apa itu? Hanya katanya kalau darah keluar pokoknya itu haid, ya belum tentu. Kalau mengikuti teori-teori fikih ya warna darahnya merah kehitaman, kemudian ada rasa panas, kemudian ada tambahan kalau itu darah keluar di hari atau tanggal yang biasanya haidnya di tanggal itu. Misalnya biasanya datangnya tanggal 10 biasanya. Nah, kalau ada darah keluar sekitaran tanggal itu dan dengan tanda-tanda seperti tadi, walaupun cuma hanya sebentar, hanya sedikit, yaitu benar darah haid. Tapi kalau tidak, ya bukan. Wan nifasu yang kedua, nifas. Kalau orang yang lahir sesar gimana? Masih sama ya, nifas. Itu nifasnya keluarnya pas bayi udah lahir. Wong saya punya anak 4 nggak ada yang sesar, lewat jalan yang benar semua. Huwa ialah adamu darah al-khariju yang keluar akibal wiladati sesudah lahiran. Berarti kalau darah keluar sebelum lahiran namanya bukan nifas. Kriterianya di sini yang disebut dengan nifas yaitu adalah adamul khariju akibal wiladati, darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti kalau bersamaan dengan bayi lahir
atau sebelum bayi lahir itu namanya bukan nifas. Lah darah apa? Ya bisa juga istihadah, bisa juga haid. Tapi orang hamil ada kemungkinan nggak untuk haid? Ada. Berarti cocok, teori fikihnya benar berarti. Waktu saya ngaji bapak-bapak, saya tanya begitu pada plong-plong. Lah ya waktu ngaji kitab lain, namanya kitab Kasyifatus Saja, kitabnya agak tebel. Itu bahas, ketika bahas begini agak rinci banget. Lah di situ ada teori yang tadi itu. Lah ketika wanita hamil haid, gimana itu status darahnya? Apakah itu darah istihadah, haid atau nifas? Nah, kemudian saya tanya, bener nggak? Atau bapak-bapak pernah nyaksiin atau mengetahui atau denger nggak kalau orang hamil itu haid? Pada melongo. Nah kalau begini kan saya tanya ibu jawab, berarti kan saya makin yakin. Oh iya bener, berarti teori kita berarti kan nggak ngawur. Kan ibu yang alami kan ya. Nah, iya. Ini kan saya cuma nyocokin bener enggak kok enggak. Wal istihadatu, dan istihadah huwa ialah adamu darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haid, di selain hari-hari biasa atau di selain tanggal haid. Biasanya misalnya haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Lah kok tanggal 10 tiba-tiba ada darah keluar. Nah itu namanya istihadah. Kalau istihadah itu wajib sholat. Kalau bulan Ramadan ya wajib puasa. Tadi takutnya kadang begitu bulan Ramadan panasnya kayak begini. Kadang malah yang di Arab itu datang bulan kapan ya? Datang bulan kapan ya kan, bisa biar minum es kelapa siang-siang begini kan sedep. Bahaya ya. Tapi kadang ya kasihan juga ya. Dari pagi udah nahan haus, nahan lapar, panas. Jam 6 kurang seperempat. Seperempat jam lagi buka puasa, tamu datang. Kata orang rumah katanya, ya Allah, bukannya ditunda bentaran lagi kek. Ya memang itu ujiannya loh ya. Tapi bagi wanita yang haid dan ia tidak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, tapi tetap ia akan bisa memperoleh pahala sama dengan ketika ia bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa. Salah satunya, ini saya juga teori, belum pernah jalani. Ketika awal hari datang bulan, misalnya hari ini kok tamunya datang, ada doa. Kalau nggak salah dalam kitab Kifayatul Akhyar, atau kalau nggak salah kitab Nihayatul Zain, di antara dua itu, yaitu kita membaca alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah. Nah, itu dibaca di awal hari. Insya Allah itu walaupun seminggu misalnya nggak bisa kegiatan yang biasanya dilakukan selain hari haid, bisa memperoleh pahala sama dengan ketika itu. Fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Istihadah itu adalah darah yang keluar di waktu selain hari-hari atau tanggal-tanggal haid atau nifas. Istihadah. Dan pernah saya baca tulisan di Facebook apa ya, yang curhat dengan dokter itu. Nah, ada wanita yang dia punya penyakit istihadah itu berkelanjutan, maksudnya terus pendarahan itu terus. Awalnya ia bertanya dengan dokter itu, hampir setiap hari itu mengalami pendarahan itu. Kadang ya bukan
masa haid, kadang ya pas masa haid. Lah dokter itu menjawab itu adalah kelainan atau penyakit. Tapi dari sisi keagamaan, dari sisi fikih, ya diambil ketetapan bahwa ngikuti jadwal haid yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya tanggal 1 sampai 8, yaitu tanggal 9 kesononya itu udah istihadah dan ia wajib sholat, puasa dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidhi, dan yang paling cepat, paling sedikit, paling sebentar masa haid, yaumun, sehari, walailatun, dan semalam. Hanya sehari semalam, paling cepat. Wa aktsaruhu, dan paling lama, khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Wah, kelamaan ya. Lakinya nungguin aja kapan. Kalendernya dibuletin. Aduh. Wa ghalibuhu, dan umumnya situn, 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Yang umum seminggu, yang paling lama 15. Maka kalau udah lebih dari 15 itu sudah bukan haid lagi. Wa aqallun nifasi, dan nifas yang paling sebentar, paling sedikit, lahdotan. Lahdotan itu apa ya? Pokoknya pas begitu bayi lahir keluar darah terus gak keluar lagi. Apa ya bahasa Indonesianya yang pas apa? Yes, pokoknya lahdotan begitulah. Hanya begitu bayi lahir dia mengeluarkan darah, tapi mungkin setelah beberapa saat udah gak keluar lagi. Nah itu nifas paling cepat seperti itu teorinya. Wa aktsaruhu, dan yang paling lama, situna yauman, 60 hari, 2 bulan. Itu kalau 2 bulan gak sholat, begitu mau sholat lupa lah jangan-jangan ya. Duhur berapa rakaat ya? Udah 2 bulan dong. Enggak sholat, enggak puasa, enggak ngaji, wes. Makanya saya dulu ingat pernah ngajar di mana itu. Ada yang bertanya, Pak, Allah itu enggak adil. Kenapa Pak Nabi enggak ada yang perempuan? Saya jawabnya pakai ini. Kalau Nabi itu perempuan, kebetulan Nabinya habis lahiran. Lah kalau ada yang datang, ya Rasul, imami sholat jamaah, oh sorry lagi nifas. Wah, lah makanya nggak ada nabi perempuan. Ayo, Allah kayaknya nggak adil, masa nabi semuanya laki-laki. Padahal jumlah nabi itu 124.000. Masa satu pun nggak ada yang perempuan. Rasul 314 atau 315. Masa satu pun nggak ada yang perempuan. Tuh, jawaban saya ya ini. Nah, kalau nabinya lagi haid kan repot. Nah, nanti yang ngimami sholat siapa? Mau imam sholat kalau jamaahnya ada yang laki-laki aja nggak boleh kok ya, kecuali Panji Gumilang mah boleh aja. Lah Panji Gumilang mah terserah dia lah. Khotib perempuan, yang imam perempuan ya urusan dia lah itu. Tapi kalau kita ngaji fikih ya nggak boleh. Kalau jamaahnya semuanya perempuan, dia monggo. Kalau di daerah saya itu banyak, kalau taraweh itu di satu rumah, misalnya rumah siapa gitu ya, rumahnya gede, ya jamaahnya semuanya perempuan, imamnya perempuan. Tapi kalau seandainya ada satu laki-laki di situ, walaupun misalnya masih bocah, tapi dia sudah berkewajiban sholat, nggak sah. Makanya ibu yang di rumah punya anak yang sudah kelas 4, kelas 5, kalau mau berjamaah dia yang lebih berhak jadi imam walaupun masih bocah. Anak saya kelas 3 SD udah pernah imamin isya. Gara-gara sholat isya saya nggak ada, Pak Ustadz Royani yang satu yang imami nggak ada, Pak Haji Ishak nggak ada. Akhirnya bapak-bapak yang di situ, Pan ayo Pan maju Pan. Lah anak saya kan PD-nya selangit. Leon di pondok biar ditanya nggak bisa. Ayo siapa yang jawab? Angkat tangan, biar gak bisa, angkat tangan terus. Biar ayo,
Nggak bisa Pak ya. Saat itu kan baru umur berapa tahun kelas 3 SD itu? 8 tahunan lah ya, 8 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Ya udah sah. Daripada yang ini dulu ada yang kalau imam belum nikah nggak boleh. Dari fikih mana imam nikah nggak boleh? Imam Nawawi itu sampai meninggal belum menikah. Penulis kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu umur 40 sekian belum sempat menikah, meninggal. Tapi belum menjadi guru besar, jadi ulama besar. Kok sampai ke situ? Wa aktsaruhu situna, dan yang paling lama dari nifas itu situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya arba'una yauman 40 hari. Ini bercandaan, kita kalau bercandaan kalau punya bini lahiran udah beli aja mie sekerdus tiap hari masak satu. Kalau sehari masak satu, kalau mie itu habis berarti udah siap tuh punya adik lagi. Tapi jangan kurang, masaknya dua lah. Lah daripada ngitung 40 hari lupa hitungannya, beli mie sekerdus satu tiap hari satu. Candaan itu Pak. Wa aqallut tuhri, dan masa paling sebentar masa suci. Masa suci antara satu haid dengan haid berikutnya. Masa paling sebentar dari masa suci bainal haidataini, antara dua haid, khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Itu masa sedikit paling sebentar dari masa suci, dari haid ini ke haid ini. Makanya ketika ada orang iddah bercerai, itu patokannya bukan bulan sebetulnya. Patokannya itu 3 kali suci, bukan 3 bulan. Karena belum tentu 3 bulan kan masa suci itu. Salah satu kurung 3 kali masa suci, itu patokan masa iddah. Lah kalau meninggal malah beda lagi. Lah kalau hamil ya beda lagi. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada hitungan lebih lama dari itu. Maksudnya lebih lama dari 15 hari. Ini diambil kesimpulan kalau sebulan itu 30 hari, kalau masa haid terlama 15 hari, maka masa suci ya 15 hari. Itu diambil kalau bulan 30 hari. Kalau kalender Hijriah, setiap bulan itu hanya 2 kemungkinan, antara 29 dan 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Kalau Masehi ya ada 28, ada 30, ada 31. 29 malah enggak ada ya? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau kalender Hijriah itu cuma 29 dan 30. Dan bedanya setiap tahun itu 11 hari. Antara tahun Hijriah dan tahun Masehi, setiap tahun itu beda 11 hari. Misalnya tahun ini Lebaran kok tanggal 20 Idul Fitri, maka tinggal ngurangi 11 hari, tahun depan jatuh tanggal 9. Aslinya hitungannya gampang, cuman biar kelihatan keren ada sidang isbat, biar orang-orang pada nunggu. Aslinya tinggal ngurangi 11 hari. Misalnya nih, tahun ini kok Lebarannya tanggal 20 April. Maka tahun depan lebarannya tanggal 9 April. Tahun depannya lagi tinggal kurangi 11 lagi. Terus berputar setiap tahun begitu. Kurangi 11 terus. Maka usia kita ini dalam hitungan kalender Hijriah sama Masehi beda. Rasulullah kalau kalender Hijriah usianya 63 ketika wafat. Tapi kalau kalender Masehi usia wafat beliau 61, beda 2 tahun. Karena 11 hari terus sepanjang tahun. Kalau 10 tahun berarti kan udah 110 hari. Hampir setengah tahun kan bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir